Hai aku Rahmat semuanya, Rizky Maulana. kenalin nama gue Kalian bisa Ellen. manggilku Sekarang Rizky. gue lagi kerja di salah satu perusahaan Untuk kegiatan telekomunikasi di sehari-hari aku Indonesia. di rumah aja. Untuk mengurangi mempengaruhi proses yang pembelajaran namanya karena kumpul-kumpul menurut saya dengan dan adanya masa virus ini, perkuliahan pun proses diganti pembelajaran jadi secara online daring ini gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentu dalam keadaan yang bahagia. Jangan sakit ya. Salam kenal, gue Azmi. Hai semuanya, kenalin nama gue Ellen. Nama gue Erika Briandi. Nama gua Rai. Saya Rinda. Saya Yahya Mohimin. Nama gue Imam. Nama gue Irfan. Saya Tiffany Oktavian. Saya Nabila Kaprian. Aku Rahmat Rizky Maulana. Nama gue Nur Aziza. Gue Hikmah. Hai, nama saya Intan. Nama saya Imratul Fadila. Gue kerja di Adaro Energy di tim tax audit atau pemeriksa pajak. Kerjaan saya sekarang sebagai mahasiswi jurusan agribisnis. Pekerjaan saat ini ASN. Gue mahasiswa. Gue sebagai Community Development Officer di salah satu BUMN yang ada di Bandung. Pekerjaan gue sebagai karyawan di salah satu perusahaan BUMN. Sekarang gue lagi kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Saat ini saya bekerja di BCA Finance sebagai Credit Marketing Officer. Saya masih mahasiswa. Untuk kegiatan sehari-hari aku di rumah aja, masih mahasiswa yang menunggu untuk daftar wisuda. Akhirnya, alhamdulillah. Kerjaan gue sebagai driver Gojek. Kegiatan untuk saat ini gue masih aktif kuliah. Kegiatan sehari-hari sebagai pekerja kreatif. Pekerjaan saya adalah seorang bidan di salah satu rumah sakit di Bandar Lampung. Katanya berasal dari Cina. Coronavirus itu adalah virus yang mengganggu sistem pernapasan manusia. Virus ini menjangkit semua kalangan, tidak pandang kaya atau miskin, tidak pandang umur, dewasa, muda, atau tua, semuanya bisa kena. Ini adalah virus yang sangat berbahaya dan sangat agresif penyebarannya. Bahkan mengalahkan tingkat keagresifan virus mendunia sebelumnya yaitu flu burung dan Ebola. Per 13 April 2020 ini, coronavirus telah tercatat di WHO penyebaran kasusnya menyentuh angka 1,8 juta. Sangat ironis ya. Gimana dong Indonesia? Indonesia cukup menarik. Angkanya masih kecil, seangka 4.500. Karena kecilnya ini, gue jadi menyikapi dengan kritis. Gue lebih sepakat dengan nada yang disampaikan oleh para ahli epidemiolog bahwa angka itu adalah underreported dan underestimate. Dan semuanya harus tahu juga bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia masih dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. Corona itu virus yang membahayakan. Kalau menurut gue corona itu ya virus sih. Siapa sih yang gak tahu virus corona sekarang? Benar-benar itu lagi mendunia banget. Yang gue tahu sih, virus corona itu menyerang paru-paru kita. Untuk gejala awalnya biasanya flu, batuk, demam. Cuma sekarang sih banyak kasus yang gak ada gejala tapi dia kena sama virus corona. Salah satu penyakit di mana musuh kita ini tidak kelihatan, yaitu virus corona atau coronavirus atau COVID-19. Salah satu virus yang berasal dari hewan liar yang pertama kali pencetus adalah dari Wuhan. Coronavirus atau COVID-19 adalah kumpulan-kumpulan virus yang dapat menginfeksi saluran pernapasan. Kalau corona itu bagi gue sih kayak sejenis virus tapi ke arah kayak senjata biologis gitu deh, pembunuh massal, pengurangan populasi dunia. COVID-19 itu menurut saya adalah virus yang sangat berbahaya. Yang awalnya dia bermula dari hewan, terus bisa menyebar ke manusia. Ya, awal memang gue takut banget. Teman-teman semua, menyikapi hal ini apakah kita harus takut? Jangan. Kalau ditanya takut apa enggak, pasti jawabannya sama ya. Bener-bener takut banget. Ini sebenarnya takut. Awalnya gue nggak takut, tapi makin kesini makin takut juga. Ya jelas takut lah.
biasa aja sih. Takut banget. Ada banyak hal buruk di luar. Virus, penyakit di mana-mana. Karena kita nggak bisa hidup dalam ketakutan, maka nggak boleh takut. Ya takut dong pastinya. Kalau takut sih sebenarnya enggak. Karena ya memang penyebarannya sangat cepat dan sangat gampang gitu kan. Dan nggak sedikit juga yang udah tertular gitu kan, udah banyak. Tapi kita tidak perlu takut terlalu berlebihan. Tapi media sosial kan sekarang memang mudah dijangkau sama siapa aja, dan kayak orang-orang kesehatan juga tuh banyak gitu loh yang kayak mengedukasi kita lewat media sosial gitu kan. Akhirnya setelah gue baca, banyak literasi yang gue baca, akhirnya dikasih tahu gitu loh, kayak kalau lu semakin takut, imun lu tuh bakal turun. Apa sih yang gak takut sama virus corona ini? Virus yang mematikan ini gitu loh. Cuma yang jelas kita nggak boleh panik. Ya boleh takut, cuma nggak boleh panik. Karena ketika kita panik, imunitas kita juga bakal turun. Kalau imunitas kita udah turun, ya kita gampang lah kena yang namanya virus corona itu. Nah, untuk itu Kita harus hadapi dengan gagah berani dan bijaksana. Kebijaksanaan itu tercermin dari sikap kita yang selalu waspada. Waspada ya, panik jangan, ingat. Karena kalau kita takut, bagaimana nasib teman-teman yang berjuang di garda terdepan, khususnya di bidang kesehatan. Kita harus support mereka. Saya tahu sih banyak masyarakat yang meninggal dan orang-orang takut akan hal itu. Tapi saya pikir jika kita tahu tindak pencegahan yang tepat, maka semua orang akan baik-baik saja. ya, cuma lebih was-was atau lebih waspada. Karena gimana ya, apalagi saya kan adalah salah satu tenaga medis ya di salah satu rumah sakit rujukan COVID. Jadi saya lebih waspada. Buat gue ngaruh banget. Sebenarnya ngaruh sih, lumayan ngaruh banget. Baik teman-teman, keadaan mencekam di Depok ini sudah sangat mempengaruhi kehidupan bekerja saya. Terus virus ini tuh ngaruh banget sama kerjaan gua. Udahnya kalau buat kehidupan keseharian ya agak cukup ganggu sih sebenarnya. Ya ngaruh banget. Cukup mengganggu sih menurut gua. Kalau untuk keseharian gua sih parah keganggunya. Saya jadi lebih sering di rumah, belajar di rumah, dan pastinya mengalami kesulitan saat melakukan pelajaran. Menurut saya pandemi COVID-19 ini sangat berimbas pada sektor perekonomian dan dunia bisnis. Dan itu yang membuat kami sebagai marketing tidak dapat berjualan atau stop selling. Dan ini juga sangat berimbas pada konsumen-konsumen kami yang sangat sulit untuk membayar kreditannya setiap bulan. Menurut saya pengaruhnya, terutama saya sebagai mahasiswa itu mempengaruhi proses pembelajaran, karena menurut saya dengan adanya virus ini proses pembelajaran secara daring ini kurang efektif. Karena memang ya dari pemerintah dan dari kampus gua pun udah ada himbauan untuk mengurangi ya namanya kumpul-kumpul, dan masa perkuliahan pun diganti jadi online gitu kan. Belum lagi sistem online itu bener-bener ribet banget buat yang namanya pendaftaran segala macam. Jadi kerja di rumah dari pagi sampai malam, jadi nggak fokus kerjanya. Ngaruh sama pendapatan? Alhamdulillah enggak. Karena di semester ini gue juga lagi skripsian dan penelitian gue harus stop, gak bisa lanjut gitu kan. Dan bener-bener surat penelitian pun ditarik dari kampus, jadi emang harus bener-bener nungguin pandemi ini berhenti. Saya yang biasanya kerja di Kuningan, Jakarta Selatan, harus terpaksa secara total WFH, work from home. Semua dilakukan di, ya tepatnya di kosan lah. Gue nggak terganggu secara signifikan karena memang kerjaan gue di depan laptop terus. Karena virus ini, gue jadi work from home dong. Dan itu membuat gue terbatas untuk melakukan semua aktivitas yang biasanya gue lakuin di kantor. Karena kan kerjaan gue nih setiap hari benar-benar ketemu orang baru yang entah berantah dari mana. Dan kalau ditanya ngaruhnya apa, kita pasti bakal lebih insecure sama orang dan pasti kayak lebih jaga jarak banget. Karena kita nggak tahu tuh orang bawa virus atau enggak, ya kan? Soalnya biasanya yang biasa jalan atau ada urusan di kampus, bertemu kawan, temu dosen, ngurus administrasi, nongki-nongki cantik,
sekarang jadi terhambat ataupun tertunda dulu sementara. Kayak lu kerja nih, ketemu orang pakai masker, lu ngobrol aja bingung gitu loh. Maksudnya ya dia ngomong apa sih gitu kan. Kadang juga kalau niat jahat kita nggak lihat mukanya gitu kan. Di jalan dapat penumpang, sepi, ngerinya penumpang corona, banyak serba salah lah. Karena kegiatan yang biasanya dilakuin itu di luar ruangan, karena ini jadi nggak bisa banyak-banyak ada kegiatan di luar, akhirnya beberapa orderan itu kita cancel dan ditunda untuk sementara waktu. Ya stay at home, di rumah aja, jaga diri dengan baik, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh agar kita tidak tertular COVID-19. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, tingkatin ibadahnya, jangan lupa berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap waspada, gak boleh panik, taatin aturan pemerintah, selalu hidup bersih. Di rumah aja. Teman-teman, jangan bosan di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan kalau udah habis dari mana-mana. Terus ambil hikmahnya aja. Gua hikmah. Ayo kita sama-sama menjaga kesehatan kita, sama-sama menjaga kebersihan dan di rumah aja. Semoga virus ini cepat berakhir. Buat kawan-kawan juga tetap semangat. Hindarin dulu untuk kumpul-kumpul yang bisa menyebabkan penyebaran virus ini. Karena ya untuk kebaikan kita bersama juga. Sama satu lagi, kalau kata lagunya Ariel Peter Pan mah, tak ada yang abadi. Jadi sabar aja. Ini pasti bakal kita lewatin juga kok. Sip. Terus pesan buat ke depan kita ya sering jaga diri aja, sering jaga jarak supaya nggak makin banyak. Nah, untuk pesannya tetap bijak dalam menghadapi situasi seperti ini. Pesan yang mau gue sampaikan kepada teman-teman semua adalah stay clean, stay healthy, stay at home. Jangan biarkan diri kita menjadi bagian domino penyebaran virus corona. Oke? Ciao. Dan terakhir nih, pesan dari gue untuk teman-teman semua, lindungi keluarga yang ada di rumah. Dan untuk teman-teman atau orang-orang yang harus bekerja di luar untuk mencari nafkah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semuanya, karena keluarga menanti di rumah. Stay safe, stay healthy. Kita tetap waspada sih, jaga imun, stay safe ya kan. Bener-bener kalau emang kita semua mau ini baik-baik aja gitu, kembali seperti semula, ya bener-bener harus ikutin aturannya yang kayak kita kalau keluar rumah ya bener-bener yang penting aja atau urgent aja, dan kalau emang pun mau keluar ya jauhin tempat ramai. Pesan buat keadaan saat ini, semoga coronavirus ini segera berakhir. Dan untuk sekarang kita harus jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, kemudian jaga jarak. Pesan untuk kita semua, semoga tetap sehat, terus jaga kebersihan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan tetap sabar. Kita yakin kita pasti bisa lewatin ini semua. Semangat buat kita semua.